Berbagi informasi dan edukasi kesehatan untuk keluarga kita dan juga untuk diri sendiri. Hey, hey, hey. Hanya di pojok sehat, Rumah Sakit Umum Daerah Cilacap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman sehat, selamat datang kembali di acara Pojok Sehat Rumah Sakit Umum Daerah Cilacap bersama dengan saya, Dr. Marieta Pusparegina. Hari ini saya sudah ditemani dengan dokter spesialis penyakit dalam dari RSUD Cilacap. Beliau adalah Dr. Rumi Sekarsati yang akrab disapa Dr. Rumi. Selamat pagi, dokter. Selamat pagi. Pagi. Gimana dok? Hari ini sehat kabarnya dok? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah, sehat. Sehat, kuat, semangat ya dok ya? Semoga. Semoga. Alhamdulillah. Terima kasih banyak dokter atas kehadirannya pada hari ini. Teman sehat, pada kesempatan kali ini dalam rangka kita memperingati ya dok ya, Hari AIDS sedunia yang jatuh pada tanggal 1 Desember. Topik hari ini adalah mengenai penyakit HIV AIDS, dokter. Okay. Mungkin dari teman-teman sudah mendengar ya tentang penyakit ini, namun masih agak bingung. Sebenarnya HIV dan AIDS itu sama atau beda, dok? Nah, monggo dokter, sebenarnya HIV AIDS itu definisinya sendiri apa sih, dokter? Oh ya, terima kasih, Dokter Regina. HIV itu adalah sebetulnya virus RNA yang menyerang sistem kekebalan tubuh manusia sehingga menimbulkan gejala AIDS. Jadi HIV itu adalah sebetulnya virusnya itu sendiri. Kalau AIDS itu adalah sebetulnya kumpulan gejala penyakit akibat virus HIV yang menyerang tubuh manusia tadi sehingga imunnya memburuk gitu. Begitu. Ya. Jadi memang kalau HIV itu adalah virusnya ya dok ya, yang nanti mengenai sel tubuh manusia, baru nanti menjadi gejala yang dinamakan AIDS. Betul, sudah paham ya teman-teman ya bedanya ya. Emang sedang ramai dok HIV AIDS di sosmed-sosmed gitu ya dok ya. Sebenarnya angka kejadian dari penyakit ini dok, terutama di Jawa Tengah, khususnya di Kabupaten Cilacap, itu bagaimana dok? Iya, sebetulnya angkanya cukup tinggi ya, bahkan di akhir tahun 2023 itu Jawa Tengah menduduki ranking keempat nasional. Ranking 4. Ya. Dan untuk Kabupaten Cilacap sendiri ranking 2 di Jawa Tengah. Di Jawa Tengah. Ya, jadi ya cukup memprihatinkan. Ranking 2 paling banyak ya dok ya? Iya. Kira-kira ranking 2 ini karena ternyata di sini cukup banyak pemeriksaannya juga mungkin ya dok ya? Jadi ketahuan dok atau bagaimana? Bisa juga. Jadi karena memang banyak pemeriksaan, banyak yang ketangkep, atau memang daerah lain sebetulnya banyak juga, tapi pemeriksaannya kurang pemeriksaannya kurang. Jadi mungkin yang ketangkep juga sedikit, bisa juga seperti itu. Jadi ini juara 2 yang kita prihatin ya dok ya? Iya. Jangan senang dia. Iya. Tadi kan kita sudah sempat sedikit bicara tentang banyak pemeriksaan ya dok ya. Sebenarnya dari penyakit HIV/AIDS ini bisa ketemu kasus sebanyak ini, faktor resiko itu paling banyak berhubungan sama apa dokter? Sehingga di Cilacap ini kok bisa sampai ranking 2, Jawa Tengah bisa sampai ranking 4? Ya, banyak faktor resikonya ya. Tapi terutama yang terbanyak adalah di Cilacap ini adalah hubungan seksual, terutama LSL, laki-laki seks laki-laki, itu yang terbanyak di Cilacap ini. Ya. Jadi memang setelah diperiksa ternyata paling banyak dari pasien-pasien tersebut adalah LSL begitu ya dok ya? Gitu. Kemudian sebenarnya kalau ini kan penyakit HIV/AIDS yang saya tahu ya dok ya, memang ada proses di mana ketika orang terkena itu beberapa tahun kemudian baru menimbulkan gejala, kebanyakan seperti itulah. Bagaimana dok kalau di sini trennya apakah banyak pada orang-orang dewasa yang sudah umurnya mungkin dewasa lah, produktif ke atas atau bagaimana dok? Awalnya dulu ya
pada orang-orang yang dewasa, tua, tapi semakin ke sini bergeser ke usia yang lebih muda, bahkan ada yang SMP, SMA. Nah, itu bikin kami tuh tambah prihatin dengan keadaan seperti ini, Hmm. gitu. Ternyata dari usia pelajar pun sudah banyak ya dok kasus-kasusnya yang ditemukan. Dari pengalaman dokter Rumi sendiri nih dok, pernah ketemu paling muda usia berapa dok? Yang paling muda pelajar SMP. SMP, SMA gitu. Biasanya datang ke rumah sakit itu karena kiriman dari puskesmas. Jadi sudah kiriman dengan hasil positif. Jadi memang kadang pasien itu datang dengan gejala yang tidak khas. Gitu. Kalau dirawat inap biasanya memang gejalanya khas. Tapi kalau yang dikirim dari puskesmas biasanya itu yang usia muda dengan gejala yang tidak khas dan sudah membawa hasil yang positif. Seperti itu. Jadi memang beragam ya dok ya. Ya. Ada yang sudah ternyata mungkin gejalanya berat, Ya. ada yang ternyata mungkin hanya awalnya baru risiko atau mungkin kecurigaan ternyata dicek positif juga. Iya, Seperti itu ya iya, dok. benar. Melihat fenomena ini dok, ternyata banyak ya dok ya yang tren-tren pasien ini usianya banyak belasan tahun. Sebagai tenaga medis dok, dokter ini memandangnya seperti apa dok? Ini cukup memprihatinkan buat saya sebagai tenaga medis, karena ini membuat saya banyak bertanya dan PR buat saya. Bagaimana mereka kok bisa tertular, bagaimana pengawasan orang tua, bagaimana apalagi dengan media sosial yang sekarang marak seperti ini tentu membutuhkan pengelolaan dari berbagai pihak, terutama dari rumah sakit, kesehatan, institusi kesehatan, kemudian pemerintah, swasta, orang tua, bahkan mungkin dari sekolah-sekolah sendiri itu harus waspada pada murid-muridnya. Berarti memang harus saling bekerja sama lintas sektoral ya Iya, dok ya, baik. betul. Bukan hanya kita yang di medis, tapi Iya, justru mungkin nomor satu dulu keluarganya dulu, gitu ya dok ya. tentu saja. Sekolahnya juga Iya. seperti itu. Ya. Iya, dokter, berarti kalau misalnya pasien dari usia muda sudah terkena HIV ya dok ya, berarti kan pasien ini wajib melakukan pengobatan. Sebenarnya penyakit AIDS ini apakah bisa sembuh dokter? Tadi dengan pengobatan atau mungkin tanpa pengobatan bisa sembuh? Karena ini kan biasanya virus dok. Ya, Gitu. ya. Jadi HIV ini tidak akan sembuh, ya. Jadi dia sekali positif, ya akan positif seumur hidup. Ya, tapi bukan berarti kalau positif penderitaannya harus sakit terus di tempat tidur terus, tidak, ya. Dia bisa hidup normal seperti orang biasa, bisa bekerja seperti biasa, asal minum obat dengan teratur, ya. Dengan minum obat dengan teratur, disiplin, itu diharapkan perkembangan virus itu akan minimal. Kalau perkembangan virus itu minimal, diharapkan imun tubuhnya juga membaik. Bila imun tubuh membaik, kita hidup normal, bisa bekerja seperti biasa, sehat, bugar tubuhnya, seperti itu. Berarti yang penting tadi harus teratur minum obat ya dok ya. Ya. Dengan minum obat ternyata imunitasnya bisa baik sehingga kualitas hidup pasiennya juga bisa seperti orang normal gitu ya dok ya. Benar. Tadi dokter sempat menyinggung pengobatan HIV ya dok ya. Ngomong-ngomong sebenarnya obat HIV AIDS ini mahal atau gimana dok? Karena kan harus dikonsumsi seumur hidup ya dok ya. Ya, obat HIV ini gratis, tis. Program pemerintah gitu ya dok. Iya, betul. Jadi memang nantinya yang sudah reaktif atau sudah positif dari HIV ini tinggal datang untuk kontrol saja. Itu obatnya sudah dapat begitu dok? Iya, betul. Oke, baik. Tadi kita mengetahui ternyata HIV AIDS ini tidak bisa sembuh dan juga kalau tidak ditangani dengan baik berbahaya sampai mengancam nyawa ya dok ya. Jadi bagaimana dok cara kita mencegah
jangan sampai misal saya ini sudah pasien, jangan sampai saya menulari, atau saya yang masih sehat ini jangan sampai tertular. Itu ada caranya tidak, dokter? HIV ini dapat dicegah penularannya, ya. Nomor satu yaitu dengan cara minum obat ARV sesegera mungkin setelah terdeteksi, berapapun stadiumnya, ya. Jadi dengan minum obat ARV ini diharapkan perkembangan virusnya itu dapat ditekan sehingga jumlah virusnya sedikit. Kalau jumlah virusnya sedikit, itu imunitas tubuh penderita akan baik. Jadi dia bisa hidup normal seperti orang biasa, hidup sehat. Ya. Terus kemudian yang kedua adalah tidak melakukan perilaku berisiko. Seperti itu. Berarti tadi HIV tidak bisa sembuh, tapi ternyata virusnya bisa ditekan ya, Dok ya? Iya. Virusnya bisa diminimalisir sehingga imunitasnya bagus, begitu. Dan tadi tidak melakukan perilaku beresiko. Perilaku beresiko itu contohnya seperti apa saja, dokter? Oh iya, perilaku beresiko itu misalnya berganti-ganti pasangan seksual, kemudian misalnya satu laki-laki dengan ganti pasangan perempuan banyak, atau sebaliknya satu perempuan berganti pasangan laki-laki banyak, atau pasangan seksual laki-laki dengan laki-laki seperti itu, dan hubungan seksual yang tidak aman tanpa kondom, seperti itu contohnya. Ada juga faktor risiko yang lain, misalnya untuk tertularnya ini itu dari ibu ke janinnya, ibu yang positif HIV ke janinnya. Ya. Jadi ternyata perilaku berisiko paling tinggi dari hubungan seksual yang tidak aman ya, Dok ya? Iya, betul. Begitu. Dan juga tidak memungkiri ada penularan juga, mungkin misalnya ibunya positif kepada janin. Iya, seperti betul. itu ya. Baik. Di masyarakat ini kadang ada yang bertanya juga, Dok, sebenarnya ada nggak sih, misal nih kok amit-amit ya, Dok ya, misalnya ini saya kasih contohnya saya aja, Dok. Saya nih melakukan perilaku tadi berisiko, salah satunya tadi yang sudah dokter sampaikan. Seperti itu, karena saya takut tertular HIV, adakah obat yang bisa saya minum, Dok, agar saya tuh jangan sampai terkena penyakit tadi? Ada obat untuk pencegahan seperti itu ya, namanya kita kenal PrEP, pre-exposure prophylaxis, atau profilaksis pasca pajanan. Ya. Cuma itu memang diberikan pada kalangan yang terbatas. Ya, tidak semua orang boleh. Ya, ini yang dibolehkan pemerintah ada kalangan-kalangan tertentu. Ya, jadi ini nggak boleh karena nanti bisa disalahgunakan. Betul. Kalau ini digunakan bebas. Gitu. Jadi daripada kita takut dan mengandalkan obat tadi, ya lebih baik tidak melakukan perilaku berisiko itu ya. Jelas. Itu jelas. Gitu ya, karena memang obatnya ini tidak bisa dengan mudah didapatkan dan tentu saja dibatasi pemakaiannya oleh pemerintah karena takut disalahgunakan, begitu ya, Dok? Oke, baik. Tadi dokter menyampaikan keprihatinan, ternyata memang banyak sekali pasien-pasien usia muda. Dan peran dari orang tua itu tentunya sangat penting ya, Dok ya. Bagaimana dokter, apakah ada pesan untuk orang tua, terutama untuk mewaspadai maraknya kasus-kasus penyakit ini di kalangan anak-anak kita, Dok? Jangan sampai kan kita sebagai orang tua juga terlalu mengekang ya, Dok ya, mengekang pergaulan, atau mungkin terlalu overthinking, tidak boleh ke sana, tidak boleh bergaul dengan ini. Bagaimana, Dok, cara orang tua mewaspadai penyakit ini? Mengawasi pergaulan anaknya. Apakah dia pergaulannya terlalu bebas atau tidak, pergaulannya melenceng atau tidak, yang pertama. Yang kedua, masalah orang tua harus memberikan pemahaman masalah reproduksi pada anak, ya, dengan mungkin bahasa yang sederhana, Kemudian yang ketiga tentang pemahaman jenis kelamin, ya. Kalau anaknya laki-laki, ya laki-laki, perempuan, ya perempuan. Tidak ada yang trans, jenis kelamin trans itu tidak ada, ya, gitu. Ya.
Jadi seperti itu supaya anak itu memahami jelas jenis kelaminnya. Kalau saya laki-laki ya seperti ini, perempuan ya seperti ini. Ternyata banyak tugas orang tua, Dok. Dan ini ya, Dok, tadi memang lagi rame ya, Dok ya, yang laki ternyata merasa jiwanya perempuan, atau perempuan merasa saya laki, atau saya laki ternyata saya lebih interest suka sama teman saya yang laki, juga banyak ya, Dok ya. Nah, itu ternyata mungkin pendidikan anak dari sedari dini dari orang tuanya sudah sangat penting ya, Dok ya. Mungkin orang tuanya tidak menanamkan mindset pada anak jenis kelamin yang tegas. Laki-laki ya laki-laki, perempuan ya perempuan. Gitu. Baik, itu tadi mungkin pesan Dokter Rumi untuk orang tua ya, Dok ya, yang kadang suka dilupakan dan dianggap tabu loh kadang masalah-masalah reproduksi begitu ya, Dok ya. Kali ini bagi anak-anak muda, Dok, ini tadi pergaulannya zaman sekarang tambah serem, sosmed juga tambah nggak terkontrol. Bagaimana, Dok? Adakah pesan untuk adik-adik atau teman sehat yang masih muda-muda, Dok, ini yang di rumah, supaya bisa menjaga diri dari penyakit ini? Jadi ya yang pertama pahami nilai keimanan agama dengan baik, agama kalian masing-masing dengan baik ya. Mana yang benar, mana yang salah, kemudian tentunya memohon pertolongan Tuhan ya. Yang kedua, Tuhan itu menciptakan manusia itu sepasang, laki-laki dan perempuan. Namanya sepasang itu laki-laki dan perempuan. Tidak ada sepasang itu laki-laki dengan laki-laki, perempuan dengan perempuan. Nah, itu prinsip yang kedua, dan kodratnya itu berpasangan laki-laki dan perempuan. Ya. Kemudian yang ketiga, hubungan seksual itu hanya dilakukan setelah sah menikah. Ya, dan hanya setia dengan satu pasangan. Ya. Kemudian semua manusia yang hidup di dunia ini pasti akan diberi cobaan oleh Tuhan, dan itu akan menimbulkan stres. Tidak mungkin tidak menimbulkan stres. Nah, jangan sampai stres itu untuk alasan kalian bergaul dengan cara yang salah, ya. Jadi kalau kalian punya persoalan, ya harus dihadapi, diselesaikan, dan yang paling penting memohon pertolongan Tuhan, seperti itu. Ya. Oke, baik, baik dokter. Ini banget dok, saya ikut terhanyut dok. Jadi memang oke, kita yang pertama harus ingat Tuhan gitu dok ya, kuatkan iman, dan tadi kelola stres juga penting dok, karena ketika kita salah dalam mengelola stres tersebut dan ternyata mengakibatkan kita lari ke hal-hal yang tidak disukai oleh Tuhan ya dok, misalnya miras atau apapun, itu ternyata jalan menuju kesengsaraan yang lebih lanjut, atau misalnya penyakit-penyakit itu akan datang setelahnya, seperti itu ya dok ya? Iya, Oke, betul. baik. Itu tadi kira-kira pesan dari Dokter Rumi untuk teman sehat yang masih muda. Oke, sekarang kali ini mungkin Dokter Rumi juga memiliki pesan-pesan dok untuk teman sehat yang ternyata saat ini sudah terdiagnosa HIV positif. Berarti kita istilahnya OD HIV ya dok ya? ODIV begitu ya dok ya? Kira-kira apakah ada pesan dari Dokter Rumi untuk teman-teman dengan ODIV? Bagi teman-teman yang sudah terdiagnosa HIV positif, dan saya anjurkan untuk segera berobat, ya. Minum obat dengan disiplin, tidak boleh bosan, paling tidak anggaplah obat itu seperti makan nasi. Kalau makan nasi kan nggak pernah bosan. Nah, ya. Yang kedua, terbukalah pada keluarga yang dipercaya. Jadi ini fungsinya suatu saat nanti kalian bosan minum obat, ada keluarga yang bisa memotivasi untuk rajin minum obat lagi, atau saat kalian ada hal-hal yang
menyebabkan tidak bisa mengambil obat ke rumah sakit atau ke puskesmas, ada keluarga yang bisa mengambilkan. Sehingga minum obatnya harus jadi tetap disiplin. Seperti itu. Berarti memang bila sudah positif HIV, itu bukan akhir dari dunia ya dok ya? Ya Bukan. jelas, ya. Masih ada harapan untuk tetap sehat ya. Ya. Asal tadi harus bangkit lagi ya dok ya. Ya. Harus menjauhkan resiko, harus rajin minum obat, dan tentunya peran support sistemnya nih penting ya dok ya. Ya. Keluarga, sahabat yang bisa dipercaya. Ya. Seperti itu. Oke. Baik, ini kan kita episode kali ini mengenai Hari AIDS sedunia ya dok ya. Dan ternyata tahun ini seperti biasa kita peringati tanggal 1 Desember, temanya adalah hak setara untuk semua. Berarti maksudnya pasien dengan HIV AIDS ini juga memiliki hak yang sama. Seperti itu. Kira-kira apa pesannya dokter untuk kami yang menyaksikan episode kali ini? Untuk tema peringatan HAS 2024 ini ya, tentang hak setara untuk semua. Saya hanya bisa mungkin mencontohkan yang di rumah sakit ini saja ya. Mungkin kalau di luar saya kurang memahami ya. Ya paling tidak yang di rumah sakit ini kita sudah punya layanan HIV, jam kerja setiap hari ada. Di situ ada layanan dokter, perawat, ADM, bahkan ada KDS, kelompok dukungan sebaya ya, yang akan membantu penderita untuk mulai dari pendaftaran, mengambilkan obat, bahkan bisa mengantarkan ke ruang konseling. Di tempat kita sudah ada ruang konseling sehingga penderita dapat mendapatkan konseling secara private gitu. Oke, sudah kita lakukan ya dok hak setara ini ya? Alhamdulillah sudah. Baik, nah itu tadi teman sehat di RSUD Cilacap memang sudah tersedia Polivisiti ya dok, Poli HIV, dan juga ada komunitasnya yaitu kelompok dukungan sebaya KDS Cita, yang tentunya akan mempermudah bagi penderita dalam melakukan administrasi atau mungkin sekedar sharing ya dok ya, dari apa anggota junior ke senior begitu dok, sehingga mereka tuh lebih semangat ya dok ya, lebih support begitu. Oke, baik, dari awal sampai akhir kita sudah banyak mengetahui tentang HIV/AIDS dokter, dan tentunya banyak yang kita pelajari bersama. Mungkin sebagai penutup ini dokter, sebagai penutup untuk teman sehat yang di rumah, adakah pesan-pesan lagi dokter ini agar jangan sampai teman sehat yang di rumah ini juga terkena penyakit ini, atau mungkin sebagai kita insan manusia bisa memberikan bantuan ya dok ya? Terima kasih teman-teman sehat. Ya, mari kita sama-sama mengambil langkah nyata untuk pencegahan dan penanggulangan HIV/AIDS ini. Ya, seperti apa untuk penanggulangan ini? Ada beberapa yang bisa kita lakukan, yaitu saling memberikan edukasi atau informasi tentang pengetahuan HIV/AIDS ini, ya, yaitu supaya dapat menghilangkan stigma dan diskriminasi pada penderita ini, ya, yang terjadi di masyarakat. Nah, kemudian yang kedua, perilaku hidup sehat, ya, dengan cara menghindari perilaku berisiko yang tadi kita sudah bicarakan gitu ya. Nah, yang kemudian yang ketiga adalah tes dan konseling. Dengan tes dan konseling kita akan bisa mendeteksi secara dini sakit ini, sehingga bila terdeteksi secara dini pengobatannya pun dapat segera dilakukan. Ya. Dan kemudian yang keempat yang tidak kalah penting adalah dukungan sosial. Ya. Dukungan sosial berupa dukungan moral dan emosional dari keluarga, teman-teman, agar mereka merasa diterima, dihargai, ya, sehingga mereka bisa hidup dengan normal seperti kita. Ya. Kepedulian kita itu adalah wujud kasih sayang kita kepada mereka, dan tentunya dengan pertolongan Tuhan Yang Maha Esa. Terima kasih dokter atas bincang-bincang kita hari ini,
dari awal kita sudah memahami tentang HIV/AIDS itu seperti apa, dan juga pesan-pesan bagi banyak sektor ya dok ya, dari orang tua, dari anak muda, dan juga dari orang yang sudah terkena HIV sendiri. Tentunya semua yang disampaikan Dr. Rumi hari ini sangat bermanfaat dan kiranya bisa disebarluaskan ya dok ya, sehingga nantinya yang mendapatkan pengetahuan ini tidak hanya yang menonton, semakin banyak lagi yang paham ya dok ya. Dan juga terima kasih teman sehat yang sudah mengikuti episode kita hari ini dari awal sampai akhir. Saya Dr. Regina, mewakili segenap kru yang bertugas, pamit undur diri. Mohon maaf apabila terdapat kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari AIDS sedunia, hak setara untuk semua. Bersama kita bisa. Salam sehat. Rumah Sakit Umum Daerah Cilacap.